Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini, Ibu mau menyampaikan materi tentang tata krama. Kalian tahu apa itu tata krama? Tata krama berasal dari dua kata, yaitu kata tata dan krama. Ya. Oke, sebelum Ibu menguraikan, kalian bisa melihat atau mengamati gambar yang ada di depan. Yang pertama, gambar apakah itu? Itu adalah gambar kalian pada saat akan meninggalkan rumah harus minta izin bapak atau ibu atau mama papa kalian dengan cara cium tangan. Yang kedua yaitu gambar bersalaman. Kapan kalian harus bersalaman? Kalau di sekolah ketemu bapak ibu guru, kalian harus bersalaman. Tetapi karena saat ini sedang masa COVID, maka kalian tidak usah bersalaman, tidak usah cium tangan apabila kalian akan berangkat sekolah atau kalian akan sedang bertemu dengan bapak ibu guru, karena sangat berbahaya saat ini masih kondisi COVID. Terus yang berikutnya, gambar yang berikutnya. Nah, gambar yang berikutnya adalah berbicara, ya. Itu kalau kalian berbicara, entah itu berbicara dalam sikap formal maupun non formal, maka itu juga ada aturannya. Kita pelajari nanti lebih lanjut ya. Yang keempat atau yang berikutnya yaitu gambar apa? Makan bersama keluarga. Ada kalian, ada adik atau kakak, ada mama, ada papa kalian. Terus yang berikutnya dilihat, yaitu gambar kalian bersama teman-teman kalian. Oke, sudah ngamati gambar itu. Kita perhatikan untuk yang berikutnya. Yang pertama, ya. Nah, ini harus kalian pikirkan ya. Tidak hanya dilihat sampai lalu, tetapi harus dipikirkan. Apakah kalian dapat belajar di sekolah jika lingkungan tidak nyaman? Bisa tidak anak-anak? Nah, ya mungkin tidak bisa juga ya kalau lingkungan tidak nyaman. Oleh karena itu kita harus membuat lingkungan sekolah ini senyaman mungkin. Oke? Yang berikutnya, yang kedua, tindakan pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Oleh karena itu kalian wajib ya menjaga kesehatan kalian dengan cara apa? Makan yang bergizi, jaga kebersihan kalian sehingga kalian dalam kondisi sehat terus. Yang berikutnya, berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Jadi kalian harus menjadi anak yang bertanggung jawab, bukan anak yang lari dari kenyataan, yang sudah berbuat tetapi tidak mau bertanggung jawab. Itu tidak boleh. Paham? Oke, untuk yang berikutnya, mari kita lihat ya secara detail tentang materi tata krama. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, kata tata krama itu terdiri dari dua kata, yaitu kata tata dan krama. Tata yang artinya adat,
norma maupun peraturan. Sedangkan tata kata krama berarti sopan santun, tindakan, kelakuan atau perbuatan. Jadi tata krama artinya apa? Siapa tahu? Tata krama adalah kebiasaan atau adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara anggota masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, selain tata krama dalam masyarakat, ada tata krama di mana lagi? Di rumah. Di rumah juga harus ada tata krama, ya. Di sekolah juga harus ada tata krama. Oke? Kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya, apa toh tujuan kita belajar tentang tata krama? Siapa tahu tujuannya apa kita harus punya tata krama? Oke. Tujuan dari belajar tata krama yaitu agar kalian para siswa dapat melaksanakan tata krama sebagai suatu kebiasaan, habit ya, kebiasaan dan kesadaran dalam pergaulan. Di mana saja tadi sudah disebutkan, baik itu di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Jadi semuanya kita tetap harus pegang tata krama yang biasa disebut dengan etika, boleh ya. Tata krama sama dengan etika. Oke, paham? Yang berikutnya, teng teng teng. Tata krama diperoleh dari mana? Ya dari keluarga, dari sekolah, juga dari masyarakat. Karena memang disitulah kita harus menerapkan tata krama itu, ya. Oke. Terus kita belajar yang berikutnya. Yang pertama yaitu tata krama yang perlu kita perhatikan. Pertama, tata krama berbicara. Seperti yang kita lihat di gambar tadi, ada tata krama berbicara ya, ada berbicara. Tata krama berpakaian dan tata krama makan dan minum. Yang pertama, kita pahami tata krama berbicara. Jadi di sini, walaupun hanya berbicara dengan siapapun kalian berbicara, ada aturannya ya, ada tata kramanya. Apa saja itu tata krama berbicara? Tata krama berbicara yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu berbicara seperlunya saja ya. Tidak monopoli pembicaraan. Jadi kalau kalian berbicara dengan teman ya seperlunya, tidak kamu harus berbicara. Tetapi kamu harus tahu kapan kamu harus berbicara, kapan kalian harus mendengarkan. Jadi tidak minta didengarkan terus, tetapi kalian juga harus mau mendengarkan pembicaraan orang lain. Yang kedua, jangan mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain, ya. Jadi harus hati-hati berbicara. Karena kalau kalian berbicara salah bicara, ya kalau misalnya salah ya wajar, kita manusia. Tetapi catatan yang harus kalian ingat, apabila kalian berbicara salah, menyinggung perasaan lawan bicara kalian, entah itu kawan kalian, entah itu orang tua kalian, langsung harus meminta maaf. Itu harus nak ya, karena itu juga aturannya ya. Yang ketiga, kalau kalian berbicara entah dengan siapapun, kalian harus berbicara dengan jujur dan terus terang, tidak mengada-ada ya. Jadi di sini harus jujur.
jujur. Yang keempat, jangan menyindir. Kalau kalian tidak suka dengan perbuatan teman, jangan disindir. Rasakan sendiri kalau kalian disindir teman, sakit hati enggak? Nah, sakit hati kan? Oleh karena itu jangan suka menyindir teman. Karena teman itu sayang kalian, kalian sayang teman, maka ada satu masalah harus dibicarakan dengan baik. Jangan menyindir ya. Apalagi kalian sama teman berlagak sombong. Oh, gue banyak duit, orang tua saya kaya. Tidak boleh. Di mata Tuhan semuanya sama. Apalagi kamu merasa kaya, merasa pinter, terus kalian merendahkan orang lain. Tidak diperbolehkan. Ya. Yang berikutnya, kalian harus mau memberi pertolongan atau menerima pemberian dari orang lain, baik itu pemberian berupa apapun, harus ucapkan rasa terima kasih ya. Yang berikutnya, sewaktu orang tua berbicara, hendaklah mendengarkan dengan penuh hormat. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, hargailah orang yang sedang berbicara. Harus berlatih mendengarkan, tidak menuntut untuk didengarkan terus. Dan yang paling penting, tidak diperbolehkan menyela pembicaraan orang lain. Ya, paham? Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Tata krama berpakaian. Nah, kalau mau sekolah, kalian kan harus berpakaian seragam, pakaian yang sudah ditentukan sekolah. Kalau mau ke pesta, juga pakai pakaiannya tentu saja berbeda dengan pakaian yang kalian pakai ke sekolah. Oleh karena itu, ya, kalian harus perhatikan ini, bagaimana tata krama berpakaian yang baik, yang tepat, ya. Bukan baik-baik belum tentu benar ya. Yang benar atau yang tepat mudahnya. Yang pertama, hendaklah kita selalu berpakaian yang pantas dan sopan. Pantas dan sopan. Yang seperti apa itu kalian? Berpakaian hendaknya berpantas dan sopan. Pantas ya berarti sesuai aturan. Sopan berarti tidak menimbulkan yang aneh-aneh lah ya. Terus yang berikutnya, kebersihan pakaian harus diperhatikan. Jangan ke sekolah pakaiannya celemotan, ke sekolah pakaiannya keriting, tidak disetrika, boleh tidak itu? Tidak boleh. Terus jangan memakai sandal ya. Kalau ke sekolah boleh tidak pakai sandal? Tidak boleh. Nah, anak putri jangan memakai pakaian yang you can see. Nah, maksudnya sopan tadi itu nah. Tidak boleh pakaian you can see untuk anak putri. Kalau kemana itu? Apakah pesta juga tidak boleh? Oh, ada aturannya kan tadi sudah disebutkan. Tidak boleh pakai you can see apabila dalam acara resmi dan di lingkungan dinas resmi ya. Itu tidak boleh. Kalau pesta boleh, itu aturannya sendiri-sendiri ya. Contohnya ya nak ya, di pakaian di tempat yang resmi, di sekolah, kantor pemerintahan, kepolisian, kantor pendidikan, terutama ke gereja, harus berpakaian yang sopan. Sopan ya, tidak you can see, tidak pakai celana pendek. Nah, kok ke gereja pakai celana pendek? Boleh tidak? Ya etisnya tidak boleh karena kita menghadap ke Tuhan. Ya. Yang berikutnya, tata krama yang berikutnya yaitu tentang makan dan minum. Loh, Bu, makan dan minum kok ada aturannya? Ada nak, semua ada aturannya ya.
aturan makan dan minum yang baik. Yang pertama, jangan bicara waktu mulut ada terisi makanan. Wah, kalau mulut penuh dengan makanan, ya, kalian terus berbicara, waduh, mulutnya muncung-muncung, ya enggak, istilahnya muncung-muncung penuh, kamu berbicara, langsung makanannya keluar semua, kan nggak sopan, apalagi di depan orang lain, ya. Yang kedua, waktu mengunyah mulut harus tertutup. Jadi tidak boleh nyah, harus tertutup. 3, waktu makan sendok dan garpu jangan sampai bersuara gaduh, apalagi untuk tabuhan, ya. Tahu nggak tabuhan? Dipukul-pukul dua-duanya. Nah, itu tidak boleh. Terus yang berikutnya, jangan mengambil makan yang berlebihan. Ambillah makan secukupnya. Kalau memang kurang, nanti boleh nambah. Jangan sampai ambil terlalu banyak, terus nanti tidak habis. Nah, itu tidak boleh, ya, tidak sopan. Bahkan itu memang membuang-buang makanan, ya enggak? Oke. Nah, saya rasa dari Ibu sampai ini dulu. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Yohana. Oleh karena itu, Ibu ucapkan selamat belajar, selamat pagi, dan terima kasih. Selamat siang siswa kelas 7 SMP Strada Santa Maria 2. Kita kembali di acara pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Kali ini kalian bersama dengan saya Ibu Yohana, nama lengkap saya Yohana Lucia Heridi Astuti. Saya lahir di Jakarta tanggal 10 Maret 1968. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nani, yaitu tentang etika atau tata krama. Saya akan melanjutkan dengan pembahasan etika pergaulan. Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Etika pergaulan harus diperhatikan. Yang pertama, karena manusia dituntut untuk saling berhubungan, mengenal, dan saling membantu. Yang kedua, agar tingkah laku kita diterima dan disenangi oleh siapa saja yang bergaul dengan kita. Yang ketiga, tata krama dan tingkah laku sehari-hari merupakan cermin diri sendiri. Etika di berbagai tempat. Etika harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa di sekolah dalam berinteraksi atau berhubungan dengan warga sekolah, ada interaksi atau hubungan timbal balik dengan seluruh personal, dengan Bapak Ibu guru atau karyawan, dengan teman-teman di kelas, dengan teman sekolah, kakak kelas, adik kelas, juga dengan orang-orang yang ada di sekolah. Kemudian etika juga harus kita lakukan, diterapkan di masyarakat dalam berinteraksi atau berhubungan dengan anggota masyarakat. Contohnya misalnya di toko dengan pelayan toko, di kantor pos dengan karyawan, dengan tetangga dan sebagainya, dengan orang-orang yang kita jumpai di masyarakat sekitar. Etika juga diterapkan di rumah dalam berinteraksi atau berhubungan timbal balik dengan anggota keluarga, baik dengan orang tua maupun dengan saudara. Di tiap keluarga, di tiap rumah pasti ada aturannya masing-masing. Kita harus patuhi yang sudah dibuat oleh orang tua masing-masing, aturan di dalam rumah masing-masing. Hal yang mendasar dalam etika pergaulan, yang pertama, bersikap sopan santun dan ramah, perhatian terhadap orang lain, mampu menjaga perasaan orang lain, toleransi dan rasa ingin membantu, mampu mengendalikan emosi,
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Yang pertama, pandai menempatkan diri. Yang kedua, dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Misalnya, bagaimana kita bersikap terhadap orang tua atau yang dituakan. Kita harus menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan. Yang kedua, kita juga bersikap dengan bagaimana sikap kita terhadap orang yang sebaya. Juga orang yang sebaya harus dihargai. Kemudian yang berikutnya, orang yang lebih muda pun harus kita sayangi. Bagaimana menghormati orang tua, menghargai dan menghormati orang tua atau guru, orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Misalnya, contoh, bagaimana kita bersikap dan berbicara harus dilakukan dengan cara yang sopan. Kemudian mendengarkan dengan baik saat orang tua atau guru sedang berbicara, tidak memotong pembicaraan, menyampaikan pendapat atau usulan dengan cara yang sopan, memberikan tempat duduk saat di angkutan umum. Misalnya, kalau kita lihat orang yang lebih tua dari kita atau orang yang sedang sakit, kita harus memberi pertolongan dengan cara memberikan tempat duduk kita untuk orang tersebut yang lebih membutuhkan. Kita harus peka melihat hal tersebut. Contoh lain, misalnya membantu membawakan barang saat melihat orang tua terlihat kerepotan membawa barang. Nah, jadi sikap-sikap kepedulian itu harus kita biasakan. Berikutnya, pergaulan dengan sesama siswa di sekolah. Komunikasi dan pergaulan dengan sesama siswa di sekolah, yaitu misalnya dengan teman sekelas, teman dari kelas yang lain, adik kelas, kakak kelas, harus dijaga dengan baik, dengan saling menghormati dan menghargai. Contohnya, dengan bersikap baik dan sopan, memanggil nama siswa dengan baik, tidak dengan menyebut nama orang tuanya, panggilan nama sesuai dengan nama panggilannya. Saat bermain atau bercanda dengan teman, lakukan dengan sewajarnya, tidak berlebihan yang dapat membuat teman cedera atau melukai perasaan teman. Jadi kalau kita bermain, kalau kalian bermain dan bercanda dengan teman, lakukanlah dengan wajar. Kemudian mengajak temannya untuk ikut dalam kegiatan bersama. Kalau kita melihat ada teman, kalau kalian melihat ada teman yang cenderung sendiri, menyendiri, ajak dia bergabung ikut dalam kegiatan. Kita peduli, kalian belajar untuk peduli dengan teman-teman dalam kebersamaan. Berikutnya saya akan menyampaikan etika dalam berkenalan. Yang pertama, ucapkan nama dengan jelas, lakukan kontak mata, lakukan dengan ramah dan memberikan senyuman. Kemudian jabat tangan dengan hangat, tidak dingin. Pada saat sedang duduk kalau kita berkenalan sebaiknya kita berdiri sebentar ya. Kemudian boleh duduk lagi. Kemudian ada hal yang perlu kita biasakan. Kita perlu membiasakan diri ya. Yang pertama, mengucapkan kata tolong saat meminta bantuan. Kemudian mengucapkan terima kasih saat kita sudah diberi bantuan. Dan yang satu lagi, kita mengucapkan kata maaf, meminta maaf kalau kita melakukan kesalahan. Berikutnya, saya akan berikan, ini adalah ciri-ciri seseorang yang berkepribadian baik. Jika kita berkepribadian baik, maka kita akan disukai oleh banyak orang, dihargai dan dinilai sebagai orang yang menyenangkan dalam pergaulan, dianggap sebagai orang yang patut mendapatkan kepercayaan dan penghargaan. Orang yang berkepribadian baik biasanya suka melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan, suka menolong dan memberi perhatian terhadap kepentingan orang lain.
sanggup mengasihi orang lain walaupun orang itu telah menyakiti hatinya, dan mau mengampuni kesalahan orang lain. Tidak pernah lari dari tanggung jawab dan konsekuen dalam bertindak. Demikian yang saya bisa berikan untuk kalian mengenai tata krama. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.